Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Danis Organik, sahabat, yaitu channelnya para petani. Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemangkasan pada pohon alpukat, sahabat. Baik, sebelum saya lanjut, harapan saya sahabat-sahabat dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan apabila sahabat-sahabat ada yang sakit, semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lekas diberi kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Inilah tanaman alpukat kami yang saya tanam di pekarangan rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemangkasan, gimana proses pemangkasan yang tepat untuk tanaman alpukat, sahabat ya. Alpukat ini kurang lebih umurnya sudah ada 1 tahun, sahabat. Kita lihat bawahnya. Nah, ini yang perlu sahabat-sahabat ketahui juga. Di sini saya menanam buah-buahan atau menanam alpukat ini saya tanam secara tumpang sari dengan tanaman palawija. Nah, di sini saya tumpang sari dengan tanaman jahe, sahabat. Nah, ini ada beberapa fungsi, sahabat, kenapa kita harus melakukan pemangkasan pada tanaman alpukat ini. Salah satunya itu fungsinya supaya atau kita bisa membentuk pohon alpukat itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita mau bentuk, misalkan jangan terlalu tinggi, atau sahabat-sahabat semua sukanya itu pohonnya pendek, nah kita bisa atur dari proses pemangkasan. Terus yang kedua, itu fungsi dari pemangkasan itu adalah supaya pohon alpukat ini batangnya cepat tua, otomatis nanti itu proses pembuahannya lebih cepat. Terus fungsi yang ketiga, sahabat, batang dari pohon alpukat itu bisa tersinari sinar matahari secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Otomatis kalau tidak kita pangkas, sahabat, ini akan kurangnya tersinari matahari. Salah satu fungsi dari pemangkasan pohon alpukat. Terus fungsi selanjutnya itu untuk menjaga si media tanam atau tanah, sahabat. Nah, ini kalau tidak kita lakukan pemangkasan, secara otomatis tanah atau media tanah yang ada di bawah pohon alpukat ini nanti pH-nya akan turun karena media ini terlalu lembab dengan kurangnya tersinari matahari. Jadi kalau kita melakukan pemangkasan, secara otomatis sinar matahari itu bisa menembus ke media tanam yang ada di bawah pohon alpukat. Gimana proses untuk pemangkasan yang tepat? Langkah awalnya adalah kita pilih batang-batang yang kurang produktif. Nah, untuk memilih atau untuk membedakan batang produktif dan batang tidak produktif, contohnya seperti ini, sahabat. Nah, ini adalah pohon utamanya. Nah, ini adalah cabang-cabang dari pohon utama. Nah, kita lihat, kita pilih batang-batang yang batangnya kecil atau batangnya tidak subur, sahabat. Contohnya seperti ini. Ini kan batang ini sama batang ini berbeda. Jadi cara pembedaannya seperti itu, sahabat. Kita lihat, kita pilih batang yang besar atau yang batang yang kecil. Kalau batang yang kecil seperti ini, kita lakukan pemangkasan. Sahabat-sahabat bisa menggunakan gunting atau alat-alat yang lainnya. Di sini karena saya cuma punya gunting, jadi saya manfaatkan gunting untuk melakukan pemangkasan. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita pangkas seperti ini. Nah, kita cari lagi batang-batang yang kurang produktif. Nah, seperti ini batangnya kecil. Nah, ini kita pangkas juga. Nah, seperti ini. Untuk batang yang produktif, kita turut ke ujungnya. Nah, seperti ini. Di sini kita cari cabang Y. Nah, ini terus kita turut. Nah, ini kita ketemu di cabang Y. Nah, kalau kita udah menentukan cabang Y ini, kita lihat
ranting-ranting yang ada di bawahnya kita harus pangkas. Nah, seperti ini. Kita pangkas saja nggak apa-apa ini. Karena kita akan membiarkan cabang yang dibentuk Y seperti ini. Nah, yang di bawah Y kita pangkas semua, sahabat. Dari dahan, batang, kita pangkas semua. Seperti ini. Ini. Nah, ini bisa sahabat lihat, contohnya seperti ini. Kita sisakan 2 batang dari ujungnya seperti ini. Nah, ini kita lanjut, kita pilih lagi batang yang produktif seperti ini, yang tidak kita pangkas, kemudian kita turut sampai ujung ke pucuknya. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat, karena batang Y-nya yang bagusnya di sini, jadi kita biarkan dia tidak ada pemangkasan, cuman kita lakukan pemangkasan daun. Nah, ini contohnya seperti ini. Apabila terdapat batang yang produktif seperti ini contohnya, tetapi di ujungnya dia bercabang lebih dari 4. Ini ada 1, 2, 3, 4 cabang. Jadi untuk menyiasati seperti ini kita harus memotong. Kita jangan ragu-ragu, sahabat, kita harus mengurangi batang yang bertumpang tindih, karena batang yang tumpang tindih itu akan mengakibatkan kurangnya sirkulasi udara pada cabang ini. Seperti ini harus kita potong, jangan ragu-ragu, sahabat, kita potong. Yang menjulang ke bawah kita potong, batang yang kecil. Nah, seperti ini kita kurangi, kita geser ke sini, kita potong saja, jangan ragu-ragu, dan kita kurangi juga daun-daunnya, sahabat. Ini, nah, kurang lebihnya kita sisakan 3 seperti ini. Kita geser sebelah kanan, inilah sebelah kanan. Nah, kita menuju batang yang produktif kembali seperti ini. Kita lihat ke atasnya, ke ujungnya, ini banyak batang-batang yang kurang produktif. Nah, batang yang kurang produktif seperti ini contohnya, batang yang menjulang ke bawah seperti ini, kita potong. Nah, seperti ini, karena ini bertumpang tindih, kita potong. Terus kita potong lagi. Nah, seperti ini, potong. Ini kita potong. Nah, seperti ini. Terus ini kita potong juga, karena ini batang yang menjulang ke bawah, ini kayak yang kurang produktif, jadi kita potong saja. Nah, seperti ini. Kita bawah lagi seperti ini, kita sisakan di ujung sini. Nah, seperti ini. Ini kayak seperti ini, batangnya menjulang ke bawah, sahabat. Ini sahabat-sahabat lihat, ini lebih baik kita potong. Ini kita potong saja, sahabat, karena ini kita pilih ada 1, 2, 3, karena batang yang lebih besar kita biarkan seperti ini, kita biarkan. Cabang yang ketiga kita potong. Nih, cabang yang ketiga sebenarnya subur, cuman karena ini bertumpang tindih, lebih baik kita potong. Nah, seperti ini. Geser ke sini, kita potong.
kita melakukan pemangkasan batang-batang atau ranting-ranting pohon alpukat ini, langkah selanjutnya adalah kita harus memangkas tunas-tunas induknya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kita lihat batang sudah kita pangkasin. Kemudian tunas induknya kita pangkas. Contoh tunas induk seperti ini. Ini adalah bercabang, ada cabang 2 sahabat. Karena ini cabang, jadi tunas induknya yang ini, yang besar. Jadi kita pangkas pucuknya seperti ini. Nah, kita pangkas pucuknya supaya nanti batang-batang atau cabang yang ini bisa cepat tumbuh besar. Ini kita pangkas sobat, tunas induknya. Nah, seperti ini kita pangkas. Kita lagi. Inilah sahabat tani hasil proses pemangkasan pada pohon alpukat. Bisa kita lihat, bisa kita lihat, kita bandingkan sebelum kita pangkas dan sesudah kita pangkas. Ini akan secara otomatis semua batang akan tersinari oleh sinar matahari langsung dan oksigennya bisa maksimal. Ini dia sudah rapi dan sudah kelihatan batang-batang induknya. Baik, kita geser ke kanan sahabat. Di sini ada pohon alpukat satu lagi, dan pohon ini sebenarnya masih kecil sahabat. Ini masa tanam baru 3 bulan. Ini sudah pernah saya lakukan pemangkasan 1 kali sahabat. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Dulu di sini ada batang sahabat. Dia bercabangnya di sini ada 2, 1, 2 di sini. Tapi kemarin saya lakukan pemangkasan karena supaya nanti alpukat ini akan saya bikin lebih tinggi. Jadi kita ambil percabangannya di sini di atasnya. Nah, ini setelah kita lakukan pemangkasan di bawah tadi, alhamdulillah di atasnya tumbuhnya subur. Ini baru saya lakukan pemangkasan 1 bulan yang lalu sahabat. Jadi di sini saya akan melakukan pemangkasan lagi supaya pohon alpukat ini lebih cepat berkembangnya. Nah, di sini karena di sini cabangnya masih saya akan bentuk di kemudian hari, jadi batang-batangnya saya biarkan dulu. Walaupun ini banyak batang, tapi ini belum waktunya kita melakukan pemangkasan seperti alpukat yang seperti tadi. Nah, jadi di sini saya cuman akan melakukan pangkas pucuk batangnya. Nah, ini contohnya, ini adalah batang induknya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini adalah batang induk. Kita ke atas. Nah, kita ambil batang induk ini, kita pangkas pucuknya. Jadi kita melakukan pemangkasan pucuk batang induknya seperti ini. Nah, kita pangkas saja seperti ini, kita buang. Karena cabang batang ini belum ada cabang lagi, jadi kita tidak memerlukan pangkas pucuk. Jadi kita biarkan terlebih dahulu. Baik sahabat tani, apabila kita mau melakukan pemangkasan pada pohon alpukat yang barusan kita tanam, umurnya 3 bulan atau sebelumnya, dengan umur yang sudah 1 tahun, itu perlakuannya beda sahabat tani. Karena kalau kita melakukan pemruningan yang salah, itu nanti akan berakibat fatal pada tanaman alpukat kita. Baik sahabat tani, itulah video yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa teman-teman terapkan dan sahabat-sahabat semua bisa ngambil ilmunya dan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video-video Danis Organik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.